Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Iran Wijaya dengan NIM F1D1230224 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Mata kuliah Hidrogeologi dan Penyaliran Tambang. Dengan dosen pengampu Bapak Jarod Wiratama STMT. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penyelidikan saya mengenai analisis tingkat kerentanan pencemaran air tanah. Nah, pada kesempatan kali ini topik yang saya pilih yang sangat relevan yaitu hubungan air tanah terhadap pencemaran. Nah, kita akan membahas bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi kualitas air tanah dengan studi kasus dari desa Pancaredang, Kabupaten Banyumas yang terkenal dengan penambangan emas rakyat. Pendahuluannya, air tanah adalah salah satu sumber daya vital bagi kehidupan. Digunakan sebagai air minum dan kebutuhan domestik oleh sebagian besar masyarakat. Namun aktivitas penambangan dan pengolahan emas rakyat seperti yang terjadi di desa Pancaredang ini memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Limbah dari pengolahan emas, terutama yang menggunakan merkuri, seringkali langsung dibuang ke lingkungan, yang berpotensi mencemari udara tanah dan permukaan. Oleh karena itu, analisis tingkat kerentanan pencemaran udara tanah yang sangat penting untuk memahami seberapa mudah kontaminan dapat mempengaruhi kualitas udara dan tanah kita. Studi literatur yang saya ambil ada dua. Yang pertama, untuk mengeluarkan tingkat kerentanan udara tanah terhadap polusi ini, penelitian ini menggunakan metode drastik. Metode drastik adalah teknik pembobotan dan penilaian yang mempertimbangkan 7 parameter kunci hidrogeologi. Konsep dan penerapan metode ini banyak didasari oleh studi-studi sebelumnya, termasuk yang dijelaskan oleh Gunawan dan kawan-kawan. Dalam penelitian mereka mengenai kerentanan tanah terhadap kontaminasi. Selain itu, dijelaskan oleh Diva juga memberikan landasan yang kuat dalam evaluasi potensi pencemaran udara dan juga bawah tanah menggunakan metode drastik. Ketujuh parameter drastik meliputi kedalaman permukaan air. Itu kejadian dalam air tanah berada dari permukaan semakin dangkal, kemudian semakin rentan. Kemudian aspek curah hujan, jumlah udara yang meresap kembali ke dalam tanah. Curah hujan tinggi dapat mempercepat pergerakan kontaminasi. Kemudian jenis akuifernya, karakteristik batuan menyimpan udara dalam tanah. Kemudian akuifer dengan butiran besar lebih rentan karena permeabilitas yang tinggi. Media tanah. Untuk parameter media tanah, jenis dan tekstur tanah di permukaan. Tanah yang bertekstur dan halus seperti lempung dapat membatasi pergerakan kontaminasi. Berbeda dengan pasir. Kemudian parameter topografi dan kemiringan lereng. Kemiringan permukaan tanah atau lereng datar cenderung menampung udara dan meningkatkan infiltrasi, sehingga mempercepat pergerakan kontaminan. Kemudian dampak media zona vadose atau jenis zona tak jenuh. Lapisan tanah di atas muka air tanah tidak jenuh udara. Kemudian ukur butir yang lebih besar dan kondisi tanah yang poros akan membantu pergerakannya kontaminan menuju akuifer. Kemudian konduktivitas hidrolik atau konduktivitas hidrolik akuifer, kemampuan akuifer untuk mengalirkan udara. Semakin besar konduktivitas, semakin mudah udara bergerak. Hasil dan diskusi penelitian di desa Pancaredang menunjukkan bahwa studi wilayah memiliki dua klasifikasi tingkat kontaminasi pencemaran udara tanah, sedang dan tinggi. Nah, tingkat kerentanan sedang, indeks drastik itu 100-140. Daerah ini menempati 70% dari area penelitian dan terletak di lereng perbukitan. Parameter-parameternya meliputi kedalaman muka air tanah 4, 6-9, dan 5 meter. Curah hujan 3000-3100 mm per tahun. Kemudian jenis akuifer yang batu pasir, tekstur tanah lempung, kemiringan lereng 0-2% dan besar dari 18%. Zona tak jenuh lempung dan konduktivitas hidrolik 2,59 sampai 6,05 meter per hari.
Meskipun lereng curam cenderung tidak menampung udara dan memperbesar limpasan, area ini masih melakukan kegiatan pengolahan emas. Rakyat berkontribusi pada potensi pencemaran, kemudian tingkat kerentanan yang tinggi, indeks drastik 141 sampai 200. Daerah ini mencakup 30% dari area penelitian dan merupakan daerah datar, serta terdapat banyak kegiatan penambangan dan pengolahan emas rakyat. Parameter daerah ini menunjukkan kedalaman permukaan air tanah yang lebih halus, yaitu 1,5 sampai 4,6 meter, yang secara signifikan meningkatkan potensi kontaminasi. Parameter lainnya serupa dengan daerah kerentanan sedang, yaitu curah hujan tinggi, jenis akuifer batu pasir, tekstur tanah lempung, berbagai kemiringan lereng, zona tak jenuh, lempung, dan konduktivitas hidrolik yang sama. Merkuri yang digunakan dalam proses amalgamasi pengolahan emas adalah kontaminan yang berbahaya yang dapat merusak organ tubuh jika terserap. Pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan oleh beberapa warga desa Pancaredang menjadi pemicu utama kerentanan ini. Curah hujan yang tinggi di daerah ini juga mempercepat larutnya kontaminasi dan pergerakannya menuju air tanah. Hasil uji kualitas air tanah menunjukkan bahwa sampel tanah di sumur pemukiman warga yang dekat dengan tempat pengolahan emas melebihi baku mutu merkuri atau 0,001 mg per liter. Hal ini sangat berbahaya karena masyarakat masih menggunakan air tanah tersebut untuk konsumsi sehari-hari. Kesimpulannya, studi ini menyimpulkan bahwa daerah penelitian memiliki dua klasifikasi tingkat kerentanan pencemaran dalam tanah, yaitu sedang dan tinggi. Kedalaman muka air tanah yang dangkal, curah hujan yang tinggi, dan karakteristik akuifer yang mendukung pergerakan kontaminasi menjadi faktor-faktor utama yang meningkatkan kerentanan ini. Limbah merkuri dari aktivitas penambangan merupakan ancaman serius bagi kualitas air tanah di daerah tersebut. Saran dari saya pribadi untuk mencegah terjadi pencemaran udara tanah atau pencemaran tanah yang lebih luas, hendaknya dilakukan pengendalian secara terpadu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat penambang. Di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, disarankan untuk menggunakan sumur air dalam daripada sumur dangkal untuk meminimalisir potensi kontaminasi. Selain itu, perlu dibuatkan suatu area khusus yang digunakan sebagai instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sehingga limbah yang dihasilkan tidak langsung terinfiltrasi ke dalam tanah. Demikian presentasi dari saya mengenai hubungan air terhadap pencemaran. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.